Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahli al-makarim wa syiyam wa ala ashabihi masabihid duja wal dhulam alladhina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala amal saleh terlaksana. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita semua untuk beribadah kurban di hari Idul Adha. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana semua amal soleh terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu begitu cepatnya berlalu. Pada tahun lalu, tahun 2024, kita semuanya berkumpul di Masjid Salsabila, masjid yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada tahun ini, pada hari Sabtu 19 Juli 2025, ba'da maghrib hingga menjelang isya, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin seringkali kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa doa-doa yang telah kita panjatkan kepadanya tidak kunjung tiba. Sebagian kita berdoa agar ditambahkan rezeki, dilancarkan dagangannya, dan sampai detik ini dagangan kita juga belum laris-laris atau berjalan di tempat. Sebagian kita bertanya, kenapa ya aku berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, tetapi saat ini kita diuji dengan rasa sakit. Sebagian kita juga bertanya, kenapa aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan cucu, diberikan anak, tetapi sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan pula. Subhanallah. Terkadang kita ini terlalu tergesa-gesa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Perlu kita ketahui, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita mengangkat kedua tangan kita di antara azan dan iqamah, di sela-sela malam kita, di penghujung malam sepertiga malam terakhir, ketika turunnya hujan, dan kita berdoa sebelum salam, kita berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu mustajab. Kenapa doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan melalui lisan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu du'a'u ahadikum ma lam ya'jal. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Sakniki kita sedaya memahami Allah yang menguasai semuanya, Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai di hari akhirat. Dalam ayat lain, wa anna lana lal akhirata wal ula, dalam surat Al-Lail. Allah yang memiliki semua kehidupan dunia dan dari akhirat. Ketika kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah lah yang memiliki segalanya. Dunia ini milik Allah. Semua urusan berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan akhirat, kita harus menunggu keputusan Allah. Jangan terburu-buru mengharap doa kita ini dikabulkan. Mengharap boleh, tetapi jangan sampai berputus asa sehingga kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terbaik, sedangkan manusia tidak mengetahui. Bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kabulkan doa kita saat ini ya, dan itu waktu yang belum tepat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memundurkannya, mengakhirkannya doa kita terkabulkan. Begitu. Atau bisa jadi sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, setiap kita berdoa kepada Allah pasti akan diberikan pinten tiga di jawaban, diberikan 3 hal. Kalau Bapak Ibu berdoa apapun itu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dimudahkan hartanya, semuanya, kesehatan diberikan, pasti Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama apa Bapak? Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan saat itu juga. Misal Bapak antara azan dan iqamat berdoa, ya Allah, saya kepingin dan itu. Ya, selesai sholat Allah langsung kabulkan. Pernah apa buatan? Pernah kan? Dan ini seringnya Bapak. Kalau kita perhatikan, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu Allah kabulkan secara langsung. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan segala apa yang kalian minta. Jadi semua doa kita ini hakikatnya dikabulkan saat itu juga Bapak. Gitu kan, misalkan Bapak berdoa, ya Allah berikan kesehatan kepadaku dan keluargaku. Kadang apa? Diberikan kesehatan tapi kita kurang menyadarinya, gitu kan? Nikmat sehat, nikmat waktu luang, itu 2 nikmat yang sering sekali orang-orang itu lupa. Sebenarnya sehat itu nikmat ya Bapak. Waktu kosong itu juga nikmat ya. Kalau Allah mencabut 2-nya, sekarang kita sakit atau kita sibuk, itu kita akan merasakan nikmat Allah yang begitu besar, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jangan sampai nikmat sehat, nikmat waktu luang Allah cabut. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan, "Ightanim khamsan
qabla khamsin. Ya, jaga 5 hal sebelum 5 yang datang. Di antaranya apa? Sehat sebelum sakit. Di antaranya apa? Kosong sebelum sibuk. Syababaka qabla haramik, usihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. 5 sebelum 5 datang. Di antaranya masa sehat dan waktu luang. Kemudian itu sing tunggal nggih, setiap doa kita pasti Allah akan kabulkan saat itu juga. Yang kedua Bapak, terkadang doa kita ini ditunda sama Allah, diakhirkan. Misalkan kita doa ampun 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, gitu kan nggih. Tapi Allah baru ngabulkan saat ini. Mungkin Bapak dulu kepengen, ya Allah saya kepengen sugih. Boten jenengan sing sugih tapi napa? Putra, cucu, enten sing itu kan nggih, Masya Allah. Dulu kita berdoa, ya Allah saya kepengen munggah kaji, nah kan, atau umroh. Insya Allah Bapak sedaya enten hadiah insya Allah nih. Ya, jangan putus asa Bapak, harus yakin. Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nanti hubungin saya, nanti saya ketemu sama Bapak sama Ibu. Amin. Kemudian apa oleh sing kita dulu pernah berdoa tapi baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan sakniki. Enten kan nggih? Enten. Nah, yang ketiga napa Bapak? Allah tidak berikan doa kita tetapi Allah ganti dengan yang lain. Sing setunggal doa kita langsung dikabul dan ini yang paling banyak. Yang kedua, Allah tunda berapa minggu atau berapa bulan, berapa tahun, itu baru Allah berikan. Kemudian baru ketiga apa? Allah gantikan dengan yang lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kita semuanya sedang merasakan sesuatu, kita berdoa. Misalkan bisnisnya lagi bermasalah, atau Bapak sedang hartanya dicuri atau ditipu atau yang lainnya, atau Bapak Ibu diberikan sakit berkepanjangan begitu kan, kita tetap berdoa kepada Allah Bapak Ibu, jangan pasrah gitu kan, kita berdoa terus dan Allah ini Bapak Ibu suka yang namanya didesak. Ilhah fid du'a itu penting, mendesak Allah itu penting Bapak. Kalau mendesak manusia, lama-lama manusia itu akan marah kan nih. Gimana mboten? Nggih, misal Bapak, misalkan Pak RT gitu kan nggih. Apa Bapak gadah arto kathah gitu kan. Setiap bulan Bapak ngasih hadiah misalkan beras 5 kilo gitu kan nggih, atau nopo. Tapi orang-orang tuh terus minta. Lama-lama napa awake dhewe sing piye gitu kan nggih. Kok aku dijaluki terus to, aku golek duit yo angel lho gitu kan nggih. Nek golekku duit ki angel yo mbok dijaluki terus gitu kan. Itu lumrah Bapak. Namanya manusia. Kalau Allah boten. Allah itu suka kalau diminta terus. Makanya Allah SWT jelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Nabi sinten? Nabi Muhammad. Wahai Nabi, ngendika Allah, wahai Nabi, jika umat Islam bertanya kepadamu tentangku, tentang sinten? Tentang Allah, jawab Allah itu dekat. Allah itu dekat. Berarti napa? Berarti napa Bapak? Allah itu mengumumkan, ayo sapa sing njaluk aku ya wis ndang njaluk. Nggih napa mboten? Lah saniki enten napa mboten wong sugih blegedu sing ngono kuwi? Nah, misalkan saya sugih atau Bapak atone kata yang ngumumkan di depan rumah, yang butuh datang wis tak kei duit.
Ya, saset pinten jaluke bebas. Enten apa mboten? Mboten enten kan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berani. Karena apa? Harta ini miliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Kesehatan miliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Inna lillahi. Gini apa mboten? Wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku jika dia meminta. Berarti apa Bapak? Butuh yang kita mengetuk pintunya Allah. Mungkin enggak kita ini enggak sholat 5 waktu, enggak puasa Ramadan, jauh dari masjid, jauh dari Allah. Mungkin enggak kalau doa kita dikabulkan? Enggak kan? Karena Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau orang tadi berdoa, Allah akan berikan. Gitu. Jadi kita harus berdoa Bapak. Jadi kalau misalkan kita minta sesuatu, minta kepada Allah. Jangan takut Allah ini marah. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yas'al yaqdabu. Allah akan marah kalau kita tidak meminta kepadanya, dan manusia kalau sering diminta marah. Wasitus hal yang lumrah. Ya, mohon maaf sekali kalau Bapak gadah nopo warung, ya nopo rumah bukaan, tapi enten sing apa? Cereng gitu. Misalkan nek sedinten setunggal buat napa-napa, seminggu sekali gitu kan. Dan nek saniki setiap hari anten 5 gitu. Kira-kira napa Bapak? Kan yo kesel anyel gitu kan ya. Musiki aku boleh angel Al-Qur'an. Nah, begitulah manusia Bapak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta kepada Allah, ingat doa kita Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Allah enggak mau kalau kita berputus asa Bapak. Terkadang Allah menguji kita dengan doa kita ini terkabulkannya lambat. Dikabulkan sama Allah ini lambat Bapak. Ketika Allah mengabulkannya lambat, jangan sampai kita suudzon. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, ketika Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah ini sesuai prasangka kita Bapak. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW memberikan nasihat, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian harus yakin doanya dikabulkan. Kalau kita berdoa tapi enggak kunjung datang, itu bukan berarti Allah marah. Tetap Allah akan menguji kita Bapak. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu ketika mengucapin saya beriman tidak diuji? Semua pasti akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Semuanya Allah akan uji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Semua akan uji. Tidak ada di dunia ini yang mendapatkan ujian. Semuanya mendapatkan ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, jangan sekali-kali berburuk sangka. Jangan sekali-kali berburuk sangka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik semua cobaan. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra.
segala kesulitan pasti akan ada berkali-kali lipat apa? Kemudahan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi diri. Gini pembuatan. Misal, mohon maaf Bapak, kalau enten tetangga kita sing ra gelem napa ngucapke salam, ra gelem ngobrol sama kita harus napa? Introspeksi kan nggih. Iki jane ngopo to kok aku dinengke to Bu? Nggih kan, kok aku dinengke ngopo nggih? Kan kita harus introspeksi. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi tetangga kita tidak salah, tapi kita yang salah. Nah, begitu juga dengan Allah Bapak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunda terkabulkannya doa kita, kita harus introspeksi diri. Bisa jadi ketika kita berdoa, makanan kita tidak halal, minuman kita tidak halal, apapun yang kita masukkan ke dalam diri kita tidak halal. Padahal ini semuanya Bapak penghalang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus introspeksi. Atau perbuatan maksiat, bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepada Allah. Atau bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita terlalu berambisi mengejar dunia. Atau bisa jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita meninggalkan sholat 5 waktu, atau meninggalkan berdakwah kepada Allah, atau meninggalkan pengajian atau yang lainnya. Banyak. Jadi kita harus introspeksi diri. Ketika kita sudah berbenah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ditunda waktunya atau digantikan yang lebih baik. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan umat Islam. Ketika kita dekat kepada Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tetapi ketika kita mencari ridho manusia, mencari perhatian orang akan lari dari kita, dan Allah pun akan lari. Ketika kita mencari ridho Allah, Allah akan berikan semuanya. Tapi ketika kita mencari manusia, mencari keridhaan manusia, ya manusia akan lari. Lambat laun dia tidak akan mau lagi Bapak Ibu. Sehingga ketuklah pintu doa kepada Allah, niscaya doa kita akan dikabulkannya. Dan jangan berburuk sangka kepada Allah untuk terjalinnya ketentraman hati dan jiwa ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya yang kita panjatkan di majelis ilmu. Bapak Ibu diingat, ketika kita sedang di pengajian, di majelis ilmu, Allah kirimkan malaikat-malaikat yang akan menjemput doa-doa kita semuanya. Mumpung di majelis ilmu, Bapak Ibu bisa berdoa kepada Allah, doa apapun itu, kesehatan, kelancaran rezeki, dan yang lainnya. Tetapi kadang kita lupa, ketika di pengajian kita nggak banyak berdoa, cuma fokus mendengarkan. Padahal ketika kajian berlangsung, Allah kirimkan malaikat yang akan menjemput doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran rezeki kepada Bapak Ibu sekalian serta keberkahannya. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.